Bayangkan pelatih tangguh asal Korea, yang biasanya penuh strategi dan ketegasan, tiba-tiba menangis terseduh di bandara hanya karena satu hal, perpisahan dengan Mega. Nama Megawati Hangestri kembali jadi buah bibir, mengisi lini masa dan obrolan para pencinta bola voli tanah air. Di tengah kesuksesannya bersama Red Sparks di V-League Korea Selatan, muncul isu panas bahwa Mega, sapaan akrabnya, bakal meninggalkan klub tersebut. Awalnya publik menduga ia akan pulang ke Indonesia. Namun, dunia maya mendadak heboh saat rumor baru menyebutkan bahwa Megawati malah akan membelot ke Jepang. Ya, ke negeri Sakura. Spekulasi ini tak sembarangan. Apalagi agennya, Wibi Anhari, memperkeruh suasana dengan kode misterius yang diunggah di Instagram Stories. Dalam unggahannya, Wibi menampilkan tulisan, "Next Stop", lengkap dengan emoji bendera Jepang berlatar hitam. Tak pelak, netizen pun bereaksi keras. Banyak yang menyimpulkan bahwa Mega akan melanjutkan petualangannya di Liga Jepang, yang tak kalah kompetitif dibanding Korea Selatan. Hal ini menjadi semakin menarik karena Wibi juga merupakan agen dari bintang voli Indonesia lainnya, Rifan Nurmulki, yang memang sudah lebih dulu berkiprah di Jepang. Namun, badai rumor itu mendadak berubah arah. Kabar terbaru menyebutkan bahwa Megawati justru memilih untuk pulang ke tanah air. Alasannya sangat menyentuh, ibunya sedang sakit dan membutuhkan kehadirannya di Jember, Jawa Timur. Mega pun mengambil keputusan besar, kembali ke Indonesia. Sebuah keputusan emosional yang menunjukkan sisi manusiawi dari seorang atlet yang kerap disebut sebagai bintang. Langkah ini tentu membuat banyak pihak terkejut. Megawati dikenal sebagai pevoli ambisius dengan karir yang menanjak pesat di kancah internasional. Namun, panggilan hati untuk berada di sisi keluarga nyatanya lebih kuat dari segala gemerlap ketenaran dan prestasi. Meski begitu, bukan berarti Mega benar-benar berhenti dari dunia voli. Dia masih ingin bermain, namun di negara yang memiliki sistem liga lebih singkat. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara seperti Thailand atau Vietnam bisa jadi alternatifnya. Di sisi lain, klub Proliga tanah air pun tak tinggal diam. Petrokimia Gresik disebut-sebut menjadi tujuan berikutnya bagi Mega jika ia memutuskan bermain di Indonesia. Bahkan, Tante Mega sendiri, Ayun Sapta, secara gamblang menyebutkan nama klub tersebut ketika ditanya soal masa depan keponakannya. Proliga gabung mana? I don't know. Apa Petro ya? Ujarnya sambil tersenyum. Hal ini tentu saja semakin menguatkan spekulasi bahwa Megawati akan meramaikan Proliga musim mendatang. Namun, semuanya tidak semudah itu. Saat ini, Mega sedang mengalami cedera pada lutut kanannya. Sebuah cedera yang tentu menjadi perhatian serius mengingat intensitas permainan di level internasional sangat tinggi. Pertanggal 12 April 2025, Mega menjalani pemeriksaan MRI di Surabaya. Kabar baiknya, menurut sang tante, kondisinya tidak terlalu parah dan ia hanya membutuhkan waktu istirahat untuk pemulihan. Cederanya Mega sedikit banyak memengaruhi keputusan karirnya. Dalam kondisi belum pulih 100%, wajar jika ia memilih fokus pada pemulihan terlebih dahulu. Hal ini membuat gosip transfer ke klub Jepang kembali jadi bahan spekulasi. Walau terlihat jelas bahwa Mega ingin istirahat dulu, postingan sang agen Wibi di Tokyo tetap menjadi teka-teki besar. Apakah ini sekadar kebetulan atau memang ada proses negosiasi di balik layar? Media Yonhap News pun sempat mengangkat bahwa ada 3 negara yang tertarik kepada Megawati, yakni Jepang, Turki, dan tentu saja Indonesia. Jika memang benar Jepang menginginkannya, maka Mega akan menjadi salah satu atlet bola voli Indonesia pertama yang bermain di 2 liga besar Asia, Korea Selatan dan Jepang. Ini akan menjadi sejarah tersendiri. Namun yang membuat narasi ini semakin kompleks adalah sikap Megawati yang selalu tenang di tengah badai rumor. Tak ada pernyataan langsung, tak ada klarifikasi terbuka. Semua dilakukan secara halus, seolah membiarkan publik menebat-nebat. Strategi diam ini ternyata efektif. Semakin hari, nama Megawati justru makin santer dibicarakan, bahkan hingga lintas negara. Di sisi lain, Wibi Anhari terus menjadi pusat perhatian. Kehadirannya di sebuah acara di Tokyo membuat rumor semakin liar. Apalagi, waktu unggahannya sangat berdekatan dengan kabar Mega kembali ke Indonesia. Apakah Wibi sedang menjajaki peluang baru untuk kliennya? Atau hanya menghadiri undangan biasa? Tidak ada yang tahu pasti, dan justru disitulah letak kekuatan narasi ini. Meski begitu, satu hal yang jelas, Megawati Hangestri adalah aset berharga bagi bola voli Indonesia. Baik ia bermain di Jepang, bertahan di Korea, atau kembali meramaikan Proliga, Mega tetaplah Mega.
Sosok yang memikat dengan permainannya yang eksplosif, mental baja di tengah tekanan, dan kepribadian yang hangat di luar lapangan. Publik Indonesia tentu berharap yang terbaik bagi Mega. Entah nanti ia bermain di Jepang atau di Petrokimia Gresik. Yang penting adalah kesehatannya pulih dan ia bisa terus berkarya. Dalam dunia yang penuh tekanan seperti olahraga profesional, keputusan pribadi seperti mendampingi ibu yang sakit adalah bentuk keberanian yang luar biasa. Mungkin itulah sisi lain dari Megawati Hangestri yang tak banyak diketahui orang. Di balik smash kerasnya, ada hati yang lembut. Di balik sorotan kamera dan tepuk tangan penonton, ada keluarga yang selalu jadi prioritas. Dan dari semua kejutan yang hadir, satu hal yang pasti, kisah Megawati belum selesai. Masih banyak bab yang menunggu untuk ditulis, dan kita semua tak sabar untuk membacanya. Di saat publik yakin Megawati Hangestri bakal pulang demi sang ibu, tiba-tiba muncul kode mencurigakan dari sang agen yang bikin semua orang berpikir, apa Mega justru bakal membelot ke Jepang? Nama Megawati Hangestri kembali jadi buah bibir, mengisi lini masa dan obrolan para pencinta bola voli tanah air. Di tengah kesuksesannya bersama Red Sparks di V-League Korea Selatan, muncul isu panas bahwa Mega, sapaan akrabnya, bakal meninggalkan klub tersebut. Awalnya publik menduga ia akan pulang ke Indonesia. Namun, dunia maya mendadak heboh saat rumor baru menyebutkan bahwa Megawati malah akan membelot ke Jepang. Ya, ke negeri Sakura. Spekulasi ini tak sembarangan. Apalagi agennya, Wibi Anhari, memperkeruh suasana dengan kode misterius yang diunggah di Instagram Stories. Dalam unggahannya, Wibi menampilkan tulisan, Next Stop, lengkap dengan emoji bendera Jepang berlatar hitam. Tak pelak, netizen pun bereaksi keras. Banyak yang menyimpulkan bahwa Mega akan melanjutkan petualangannya di Liga Jepang, yang tak kalah kompetitif dibanding Korea Selatan. Hal ini menjadi semakin menarik karena Wibi juga merupakan agen dari bintang voli Indonesia lainnya, Rifan Nurmulki, yang memang sudah lebih dulu berkiprah di Jepang. Namun, badai rumor itu mendadak berubah arah. Kabar terbaru menyebutkan bahwa Megawati justru memilih untuk pulang ke tanah air. Alasannya sangat menyentuh, ibunya sedang sakit dan membutuhkan kehadirannya di Jember, Jawa Timur. Mega pun mengambil keputusan besar, kembali ke Indonesia. Sebuah keputusan emosional yang menunjukkan sisi manusiawi dari seorang atlet yang kerap disebut sebagai bintang. Langkah ini tentu membuat banyak pihak terkejut. Megawati dikenal sebagai pevoli ambisius dengan karir yang menanjak pesat di kancah internasional. Namun, panggilan hati untuk berada di sisi keluarga nyatanya lebih kuat dari segala gemerlap ketenaran dan prestasi. Meski begitu, bukan berarti Mega benar-benar berhenti dari dunia voli. Dia masih ingin bermain, namun di negara yang memiliki sistem liga lebih singkat. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara seperti Thailand atau Vietnam bisa jadi alternatifnya. Di sisi lain, klub Proliga Tanah Air pun tak tinggal diam. Petrokimia Gresik disebut-sebut menjadi tujuan berikutnya bagi Mega jika ia memutuskan bermain di Indonesia. Bahkan, Tante Mega sendiri, Ayun Sapta, secara gamblang menyebutkan nama klub tersebut ketika ditanya soal masa depan keponakannya. Proliga gabung mana? I don't know. Apa Petro ya? Ujarnya sambil tersenyum. Hal ini tentu saja semakin menguatkan spekulasi bahwa Megawati akan meramaikan Proliga musim mendatang. Namun, semuanya tidak semudah itu. Saat ini, Mega sedang mengalami cedera pada lutut kanannya. Sebuah cedera yang tentu menjadi perhatian serius mengingat intensitas permainan di level internasional sangat tinggi. Pertanggal 12 April 2025, Mega menjalani pemeriksaan MRI di Surabaya. Kabar baiknya, menurut sang tante, kondisinya tidak terlalu parah dan ia hanya membutuhkan waktu istirahat untuk pemulihan. Cederanya Mega sedikit banyak memengaruhi keputusan karirnya. Dalam kondisi belum pulih 100%, wajar jika ia memilih fokus pada pemulihan terlebih dahulu. Hal ini membuat gosip transfer ke klub Jepang kembali jadi bahan spekulasi. Walau terlihat jelas bahwa Mega ingin istirahat dulu, postingan sang agen Wibi di Tokyo tetap menjadi teka-teki besar. Apakah ini sekadar kebetulan atau memang ada proses negosiasi di balik layar? Media Yonhap News pun sempat mengangkat bahwa ada 3 negara yang tertarik kepada Megawati, yakni Jepang, Turki, dan tentu saja Indonesia. Jika memang benar Jepang menginginkannya, maka Mega akan menjadi salah satu atlet bola voli Indonesia pertama yang bermain di 2 liga besar Asia, Korea Selatan dan Jepang. Ini akan menjadi sejarah tersendiri. Namun yang membuat narasi ini semakin kompleks adalah sikap Megawati yang selalu tenang di tengah badai rumor.
Tak ada pernyataan langsung, tak ada klarifikasi terbuka. Semua dilakukan secara halus, seolah membiarkan publik menebak-nebak. Strategi diam ini ternyata efektif. Semakin hari, nama Megawati justru makin santer dibicarakan, bahkan hingga lintas negara. Di sisi lain, Wibi Anhari terus menjadi pusat perhatian. Kehadirannya di sebuah acara di Tokyo membuat rumor semakin liar. Apalagi, waktu unggahannya sangat berdekatan dengan kabar Mega kembali ke Indonesia. Apakah Wibi sedang menjajaki peluang baru untuk kliennya? Atau hanya menghadiri undangan biasa? Tidak ada yang tahu pasti, dan justru disitulah letak kekuatan narasi ini. Meski begitu, satu hal yang jelas, Megawati Hangestri adalah aset berharga bagi bola voli Indonesia. Baik ia bermain di Jepang, bertahan di Korea, atau kembali meramaikan Proliga, Mega tetaplah Mega. Sosok yang memikat dengan permainannya yang eksplosif, mental baja di tengah tekanan, dan kepribadian yang hangat di luar lapangan. Publik Indonesia tentu berharap yang terbaik bagi Mega. Entah nanti ia bermain di Jepang atau di Petrokimia Gresik. Yang penting adalah kesehatannya pulih dan ia bisa terus berkarya. Dalam dunia yang penuh tekanan seperti olahraga profesional, keputusan pribadi seperti mendampingi ibu yang sakit adalah bentuk keberanian yang luar biasa. Mungkin itulah sisi lain dari Megawati Hangestri yang tak banyak diketahui orang. Di balik smash kerasnya, ada hati yang lembut. Di balik sorotan kamera dan tepuk tangan penonton, ada keluarga yang selalu jadi prioritas. Dan dari semua kejutan yang hadir, satu hal yang pasti, kisah Megawati belum selesai. Masih banyak bab yang menunggu untuk ditulis, dan kita semua tak sabar untuk membacanya. Bayangkan seorang mega bintang voli dunia memilih meninggalkan gemerlap karir internasional demi ibunya, dan meminta satu nomor keramat tak lagi dipakai selamanya. Kisah ini bukan fiksi, ini nyata. Kabar mengejutkan datang dari dunia voli internasional, dan kali ini menyentuh hati banyak penggemar di Asia, terutama mereka yang mengikuti perjalanan mega bintang Indonesia, Megawati Hangestri. Setelah 2 musim penuh gemerlap bersama Red Sparks di Korea Selatan, Megawati resmi memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Tapi bukan sekadar pulang biasa, keputusan ini membawa gelombang emosi dan cerita yang tak terlupakan. Baik bagi Megawati sendiri, tim Red Sparks, maupun para penggemarnya. Dalam suasana penuh haru di Bandara Incheon, Megawati berdiri berhadapan langsung dengan sang pelatih, Ko Hye-jin. Momen perpisahan ini bukan sekadar formalitas. Terlihat jelas bahwa hubungan antara Mega dan Ko Hye-jin telah berkembang jauh melampaui ikatan pemain dan pelatih biasa. Pelatih yang dikenal tegas dan disiplin ini bahkan tak kuasa menahan tangis saat melepas kepergian Mega. Beberapa kali air matanya jatuh, dan Mega, dengan senyum yang juga getir, mencoba menenangkan sosok yang telah menjadi pembimbing sekaligus sahabat di negeri orang tersebut. Yang paling mengejutkan, Mega sempat melontarkan permintaan yang menyentuh, agar nomor punggung 8 yang selama ini ia kenakan, tidak diberikan kepada pemain lain. Permintaan ini tentu bukan tanpa makna. Nomor 8 telah menjadi simbol perjuangan, dedikasi, dan semangat Megawati selama 2 musim yang luar biasa bersama Red Sparks. Sebuah simbol yang tak hanya melekat di jersey, tetapi juga di hati para penggemar. Nomor 8-nya jangan dipakai ya, ucap Mega lirih. Ko Hye-jin, yang masih larut dalam emosi, langsung menjawab, Oke. Sebuah janji yang terlihat sederhana, namun sangat besar artinya bagi seorang Mega dan seluruh komunitas voli di Red Sparks. Namun, seperti gaya Mega yang selalu ceria, ia langsung mengakhiri percakapan itu dengan tawa. Tidak, cuma bercanda, katanya sembari tersenyum lebar. Tapi bagi Ko Hye-jin, permintaan itu mungkin tak akan pernah dianggap sekadar candaan. Nomor 8 telah menjadi bagian dari sejarah Red Sparks, dan tak akan mudah untuk menggantikannya. Keputusan Megawati untuk pulang ke Indonesia bukan tanpa alasan. Meski sempat berhembus kabar bahwa ia tengah dibidik oleh klub-klub ternama dari Jepang, Eropa, hingga Amerika Serikat, Mega memilih keluarga. Kesehatan sang ibu menjadi prioritas utama. Di tengah popularitas dan tawaran menggiurkan, Mega membuktikan bahwa nilai-nilai keluarga tetap nomor 1. Sebuah keputusan yang mengundang simpati sekaligus rasa hormat dari banyak pihak. Selama 2 musim di Red Sparks, Megawati bukan hanya menjadi pemain asing biasa. Ia adalah bintang utama, mesin point, dan inspirasi bagi tim. Bahkan julukan, Megatron, bukanlah tanpa alasan. Dengan servis yang tajam, smash yang bertenaga, dan permainan yang cerdas, Mega menjadi andalan tak tergantikan.
Tak heran jika Red Sparks sebenarnya sudah menyiapkan kontrak perpanjangan. Namun Mega memilih jalan pulang. Tak hanya pelatih dan rekan setim, para penggemar pun ikut larut dalam perpisahan ini. Sejumlah fans Red Sparks datang langsung ke bandara untuk melepas kepergian Mega. Mereka membawa hadiah, kenang-kenangan, dan tentu saja air mata. Pemandangan ini menggambarkan betapa besar pengaruh Mega bukan hanya sebagai atlet, tapi juga sebagai pribadi yang dicintai. Setelah pesawat yang membawa Mega lepas landas menuju Jakarta, Ko Hye-jin kembali mengungkapkan perasaannya di hadapan media. Rasanya baru kemarin aku pertama kali bertemu Mega. Aku sedih sekali kami harus berpisah, ujarnya sambil menahan tangis. Ucapan ini datang dari pelatih yang dikenal jarang menunjukkan sisi emosional. Tapi kepergian Mega telah menembus batas profesionalisme dan menyentuh sisi kemanusiaan yang paling dalam. Semoga Mega selalu sehat dan bahagia. Berjuang, Mega, lanjut Ko Hye-jin dengan suara yang nyaris bergetar. Kalimat ini menjadi semacam restu, sekaligus ucapan perpisahan yang akan terus diingat oleh Megawati dan seluruh penggemar Red Sparks. Yang menarik, keputusan Megawati untuk meninggalkan Red Sparks justru meningkatkan citranya di mata dunia. Keteguhan hatinya untuk mendahulukan keluarga, ketulusan dalam berkomunikasi, serta interaksi emosional dengan pelatih dan tim, menunjukkan kedewasaan luar biasa dari seorang atlet muda. Megawati bukan sekadar pemain voli, ia adalah duta olahraga, panutan bagi generasi muda, dan bukti bahwa ketenaran tidak harus mengikis nilai-nilai kemanusiaan. Dengan seluruh kisah ini, tak heran jika banyak yang mendesak Red Sparks untuk benar-benar memensiungkan nomor 8. Nomor itu bukan hanya milik Megawati, tetapi juga simbol dari masa keemasan yang tak akan terlupakan. Sebuah era di mana seorang gadis dari Indonesia mampu menaklukkan liga asing dengan kemampuan dan kepribadian yang luar biasa. Kini, Megawati telah kembali ke tanah air. Tapi kisahnya di Red Sparks akan terus dikenang. Mungkin kelak, ketika seseorang melihat jersey nomor 8 di museum atau ruang kenangan Red Sparks, mereka akan teringat pada Megatron. Pada seorang Mega yang tak hanya meninggalkan catatan prestasi, tapi juga jejak kasih, tawa, dan air mata. Sebuah warisan yang tak ternilai. Dan siapa tahu, ini bukanlah akhir dari perjalanan internasional Megawati. Bisa jadi, setelah menyelesaikan tanggung jawabnya di Indonesia, Mega akan kembali terbang. Mungkin ke Jepang, mungkin ke Eropa, atau bahkan ke Amerika. Tapi yang pasti, kemanapun ia pergi, nomor 8 di Red Sparks akan selalu menjadi miliknya. Begitulah kisah Megawati Hangestri, sang pemilik hati Red Sparks. Dari Incheon ke Jakarta, dari lapangan ke hati jutaan orang, Megatron telah pulang, tapi warisannya akan terus hidup. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk update menarik lainnya seputar dunia olahraga dan kisah inspiratif seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya.